Halo Bang, Halo, halo. misi Bang, mau nanya-nanya boleh gak nih Bang? Boleh, boleh, boleh. Tapi sebelum itu boleh kenalan dulu gak Bang? Oke, sebelumnya kenalin gue Rafa, Kadi Fuel Cell and Motor dari tim Nakula USMV. Oke, karena lu dari divisi fuel cell, gue mau nanya-nanya nih Bang. Kira-kira divisi fuel cell itu kerjanya ngapain aja sih Bang? Oke, divisi Fuel Cell sendiri itu tuh bertanggung jawab buat propulsi yang bakal digunain di mobil kita nanti, khususnya Nakula. Oke, nah tapi kalau boleh tahu Bang, apa sih perbedaan utama antara fuel cell sama baterai konvensional dalam ngasilin energi listrik? Oke, simpelnya itu kalau misalnya baterai konvensional, dia tuh dicas menggunakan listrik eksternal. Sedangkan fuel cell sendiri, dia itu ngasilin listrik melalui proses elektrokimia. Oke, kalau gitu Bang, kenapa sih fuel cell lebih cocok buat kendaraan jarak jauh, terutama buat kompetisi SEM nanti Bang? Nah, kenapa fuel cell lebih cocok buat kendaraan jarak jauh? Itu tuh karena fuel cell bisa nyediain energi yang stabil dalam waktu yang lama atau jarak yang lama atau jarak yang jauh. Oke, tapi gue baru denger nih Bang soal hidrogen sama fuel cell. Kalau di USMV sendiri, hidrogennya disediain dari mana nih Bang? Nah, buat hidrogennya sendiri kita itu disupport sama air liquid. Oke, nah Bang, ngomong-ngomong soal hidrogen, kenapa sih Bang hidrogen itu dianggap sebagai solusi energi bersih buat mobilitas berkelanjutan? Khususnya kayak buat ngurangin emisi dan polusi udara. Oke, dari awal deh, fuel cell itu dia itu nggak ada hasil akhir yang bakal ngerusak lingkungan karena dia itu cuma ngasilin H2O atau air. Jadi dia tuh nggak ada emisi-emisi kayak karbon dioksida atau emisi-emisi yang bisa ngebahayain lingkungan. Oke, berarti itu sejalan sama tujuannya dari USMV ya Bang? Bener banget. Selain itu juga kendaraan-kendaraan berbasis hidrogen punya efisiensi yang cukup tinggi. Nah, itu juga sejalan sama tujuan dari tim USMV sendiri, dan juga hidrogen sendiri itu tuh merupakan energi keberlanjutan. Itu juga sesuai sama tujuan dari tim kita. Oke. Gitu. Nah, gue mau nanya-nanya lebih lanjut nih Bang tentang prosesnya. Kira-kira ada tim lain gak nih Bang yang bisa bantu jawab juga? Bisa sih, mungkin bisa nanya sama temen gue kali ya. Oke, boleh kenalan dulu gak nih? Namanya siapa? Kenalan, gue Tobi sebagai staf fuel cell Nakula. Oke nih Top, gue mau nanya soal proses reaksi elektronika di anode sama katodenya fuel cell. Nah, itu kan buat ngasilin arus listrik ya. Nah, gimana peran membran buat jaga aliran elektron sama protonnya nih supaya tetap kepisah hidrogennya di anode dan dipecah jadi proton sama elektron terus bisa ngasilin arus listrik. Kira-kira prosesnya tuh gimana gitu? Oke, jadi pertama hidrogennya itu dialirin biar dia masuk ke si anodanya. Nah, terus di anodanya dia bakal melalui semacam reaksi kimia gitu yang akan memecahkan hidrogennya menjadi proton dan juga elektron. Nah, si elektron yang dihasilkan itu dia tuh bakal dipakai buat ngecas superkapasitor yang akan digunakan untuk power atau menyalain rangkaian listrik di mobil seperti motor dan segala macamnya. Oke. Nah, terus nanti proton dia bakal lewatin membran ke katodenya. Nah, di situ dia bakal bertemu dengan elektron sama oksigen. Nanti di situ mereka bertiga akan bergabung untuk menghasilkan air gitu. Oke, gue mau nanya lagi nih Top. Gimana sih rantai pasok hidrogen tuh mulai dari sumber energi sampai proses produksi bisa mempengaruhi tingkat keberlanjutan dan efisiensi penggunaan fuel cell di mobil kita? Nah, jadi itu kalau buat dari produksi hidrogennya sendiri itu tuh bisa dibagi dengan dua cara. Yang pertama tuh melibatkan reaksi antara hidrokarbon dengan uap air, dan yang satu lagi adalah proses elektrolisis air. Nah, kalau yang elektrolisis air dia tuh lebih clean karena dia gak menghasilkan gas-gas berbahaya seperti CO ataupun CO2, beda dengan proses yang melibatkan hidrokarbon. Nah, karena itu juga elektrolisis dia tuh nggak ada gas-gas yang berbahaya gitu, dia tuh juga bakal menghasilkan hidrogen yang lebih murni. Nah, karena dia lebih murni, dia tuh bakal ningkatin
performance fuel cell dan juga bakal jadi lebih efisien juga. Nah, maka dari itu kita lebih milih untuk hidrogen yang dibuat menggunakan elektrolisis. Karena selain efisiensinya lebih tinggi, dia tuh juga lebih sustainable karena nggak menghasilkan gas-gas berbahaya gitu. Oke, jadi karena itu bisa meningkatkan efisiensi, terus sustainable juga, yang mana sejalan sama tujuannya air liquid nih. Dengan segala keunggulan tadi dan juga dari jarak tempuhnya jadi lebih panjang, pengisiannya cepat. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang masih perlu diatasi nih supaya fuel cell itu bisa lebih optimal, terutama buat berkompetisi di Shell Eco Marathon 2026 nanti, Tom? Nah, itu tuh kalau buat fuel cell sendiri, dia tuh kan pertama dia dia tuh butuh maintenance yang lumayan sering sama lumayan rutin ya. Jadi mungkin dari maintenance harus di sustain lebih sering-sering gitu. Dan juga selain itu fuel cell dia kan juga sensitif ke banyak parameter-parameter seperti suhu, kelembapan dan segala macam. Nah, karena itu yang kita perlu tingkatin itu adalah di sistem seperti pendinginan dan segala macamnya, untuk memastikan bahwa kondisi fuel cell itu yang paling optimal dan memastikan bahwa fuel cellnya tetap efisien gitu. Oke, kalau gitu. Thank you, Top, udah mau sharing. Yo, sama-sama. Good luck buat semen nanti. Yes, yes. Thank you, Top.